Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahim. Saya akan menjelaskan wirausaha untuk menjawab apa? Apa itu bisnis plan? Rencana-rencana tentang apa yang dikerjakan dalam suatu bisnis. Ke depan meliputi alokasi sumber daya perhatian pada faktor-faktor kunci dan mengolah permasalahan dan peluang yang ada. Bisnis plan merupakan dokumen tertulis yang menjelaskan rencana perusahaan atau pengusaha untuk memanfaatkan peluang-peluang usaha yang terdapat di lingkungan eksternal perusahaan, menjelaskan keunggulan bersaing usaha serta menjelaskan berbagai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menjadikan peluang usaha tersebut menjadi suatu bentuk usaha yang nyata. Pertimbangan pembuatan rencana bisnis. 1. Resiko bisnis. 2. Kerumitan proses produksi dan transaksi bisnis. 3. Membaca rencana bisnis. 4. Alat bantu dalam mensimulasikan logika bisnis. 5. Langkah awal menjadi wirausaha. Dalam menjalani bisnis, rencana apa sih yang perlu dilakukan? 1. Produk yang akan dibuat. 2. Mengapa produk itu dibuat? 3. Bagaimana pembuatan produk? 4. Siapa pasarnya atau pembelinya? 5. Kapan produk itu harus dibuat? 6. Di mana produk akan dibuat atau di mana bisnis akan dilakukan? Tahap-tahap penyusunan bisnis plan. 1. Tahap ide usaha. Sesuatu yang muncul dan berkembang di dalam benda bagi manusia. 2. Tahap perumusan konsep usaha. Penjabaran suatu ide usaha ke dalam dimensi-dimensi bisnis yang relevan. 3. Tahap studi kelayakan usaha. Kelayakan pasar, kelayakan operasional, kelayakan manajemen, kelayakan keuangan. 4. Tahap penyusunan rencana bisnis. Susunan portfolio usaha yang disusun dengan visi, misi, dan tujuan. Dalam menyusun bisnis plan, harus memperhatikan dan menemukan jawaban-jawaban berikut. 1. Bisnis apa yang akan Anda masuki? 2. Bagaimana cara melakukannya? 3. Berapa banyak pendapat usaha yang akan dihasilkan dari bisnis ini? 4. Seberapa besar skala usaha yang diinginkan? 5. Bagaimana bentuk usahanya? 6. Siapa target konsumen? 7. Apa saja yang menyebabkan konsumen membeli produk Anda? 8. Bagaimana menjangkau calon konsumen sebagai target pasar? 9. Mengapa pesaing bersedia melakukan bisnis yang sama? 10. Seberapa besar tingkat keuntungan dari bisnis ini dan seberapa besar persentase pasar yang harus dibidik? Manfaat bisnis plan. 1. Membimbing jalannya kegiatan usaha. 2. Mengamankan kelangsungan hidup usaha. 3. Mengembangkan kemampuan manajemen di bidang usaha. 4. Sebagai pedoman atau petunjuk bagi pemimpin perusahaan. 5. Mengetahui apa-apa yang akan terjadi dalam usaha. 6. Sebagai alat untuk memperkecil risiko usaha. 7. Memperbesar peluang untuk mencapai laba. 8. Memudahkan perolehan bantuan kredit modal dari bank. 9. Sebagai pedoman di dalam pengawasan. Alasan orang tidak membuat bisnis plan. 1. Bisnis terlalu kecil, omset belum terlalu besar. 2. Organisasi bisnisnya masih sederhana. 3. Yakin bahwa bisnis bisa sukses tanpa bisnis plan. 4. Terlalu teoritis, sedangkan bisnis bersifat praktis. 5. Bisnis itu bersifat tidak pasti, jadi biarlah terserah nasib. Tujuan disusun bisnis plan: mencari investor, menjual perusahaan, kredit bank, memulai usaha baru dengan tujuan agar usaha menjadi besar. Menentukan ide usaha. 1. Membuat usaha yang benar-benar baru. 2. Mengembangkan usaha yang telah ada. 3. Meniru usaha lain yang telah ada. Menentukan nama perusahaan. 1. Pendek dan sederhana. 2. Mudah dieja. 3. Mudah diingat. 4. Enak dibaca. 5. Tidak ada nada sumbing. 6. Tidak ada ketinggalan zaman. 7. Ada hubungan dengan barang dagangan. 8. Bila diekspor gampang dibaca oleh orang luar negeri. 9. Tidak menyinggung perasaan kelompok atau orang lain. 10. Dapat memberi sugesti pada pengguna. Apa saja yang harus dalam bisnis plan? 1. Ringkasan. Konsep bisnis, misi perusahaan, produk atau jasa, persaingan, target dan ukuran pasar,
strategi pemasaran, tim manajemen, keuangan, dan lain-lain. 2. Deskripsi perusahaan. Berisi gambaran identitas perusahaan, nama, lokasi, dan badan hukum. Visi dan misi perusahaan, sekilas tentang produk atau jasa. Perkembangan perusahaan saat ini, status hukum dan kepemilikan dalam perusahaan. 3. Strategi pemasaran, tren dan pertumbuhan industri, gambaran pasar, ukuran dan tren pasar, peluang strategis, target pasar, karakteristik pasar. Sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.